warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Guru yang hebat, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, jangan lupa ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, ada asap kendaraan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami batuk seperti Bu Guru tadi? Apa ya penyebab dari batuk tersebut? Ya, benar. Batuk tersebut disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor menyebabkan udara menjadi kotor, sehingga mempengaruhi organ pernafasan. Nah, anak-anak, tahukah kalian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan? Mari kita belajar bersama. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan serta penggunaan kalimat tanya yang ada pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan pada pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Ya, bagus anak-anak. Anak-anak, ada 3 faktor yang mempengaruhi gangguan organ pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik disebabkan oleh kelainan pada organ pernafasan, misalnya pada bayi yang lahir secara prematur. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak penyakit apa saja yang mempengaruhi gangguan organ pernafasan? Ya, benar. Yang pertama adalah influenza. Yang kedua, bronkitis. Yang ketiga, asma. Yang keempat, emfisema. Dan yang kelima, kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan organ pernafasan? Nah, coba sekarang kalian buat sebuah bagan tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Seperti ini ya. Sekarang kita akan belajar tentang kata tanya. Kata tanya biasanya disingkat dengan adik Simba. A. Apa?
Apa adalah kata tanya yang menunjukkan suatu hal atau benda? Contohnya, apa penyebab gangguan organ pernafasan? Di mana? Di mana adalah kata tanya yang menunjukkan suatu tempat. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan adalah kata tanya yang menjelaskan tentang waktu. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa adalah kata tanya yang menerangkan tentang nama orang. Contohnya, siapa yang terserang penyakit influenza dalam cerita tadi? Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah alasan atau sebab. Contohnya, mengapa penyakit influenza itu dapat mengganggu organ pernafasan? Bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menjelaskan suatu proses kejadian. Contohnya, bagaimana kondisi orang yang terkena penyakit influenza? Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham tentang kata tanya? Untuk lebih memahami lagi, coba kalian buat sebuah kalimat tanya dalam bacaan berikut. Nah, anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan, bukan? Ayo, kita sudah belajar apa saja ya pada pagi hari ini? Ya, benar. Kita sudah belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gangguan pernafasan. Tadi ada 3 faktor ya. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Selanjutnya kita sudah belajar tentang kata tanya. Kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anakku yang hebat, dari pembelajaran tadi, sekarang anak-anak tahu ya, kita harus menjaga organ pernafasan kita dengan cara menghindari asap kendaraan bermotor ataupun asap pabrik dengan cara memakai masker atau dengan cara berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, setelah pembelajaran tentang kata tanya, kalian bisa menggunakan kalimat tanya kepada seseorang dengan menggunakan kalimat tanya yang baik dan benar. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.